Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya. Yang saya hormati Ibu Eldarni dan Ibu Elsa Rahmayanti. Baiklah, langsung saja saya izin memperkenalkan diri saya. Saya Rifkalina Nabila dengan NIM 2223128 berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Saya akan membacakan materi tugas akhir saya dengan judul Implementasi Homeschooling dan Mutunya. Baiklah, pada materi pertama yaitu saya akan membacakan pengertian homeschooling. Homeschooling adalah proses pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, di mana proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang kondusif. Tujuannya agar setiap potensi anak-anak yang unik dapat berkembang secara maksimal. Hal ini dijalankan untuk mengembangkan bakat anak dengan mandiri dan mempunyai akhlak baik kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Karena aktivitas anak lebih banyak masa di rumah bersama keluarga, maka pembentukan akhlak lebih efektif di rumah. Apa tujuan homeschooling? Tujuan dilaksanakannya homeschooling menurut John Holt adalah 1. Menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. 2. Menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. 3. Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Tujuan dilaksanakannya homeschooling menurut Imas Kurniasi SPDL adalah 1. Menjamin penyelesaian pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. 2. Menjamin pemerataan dan kemudahan akses pendidikan bagi setiap individu untuk proses pembelajaran akademik dan kecakapan hidup. 3. Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. 3. Model pengembangan sistem pendidikan homeschooling. Ciri-ciri model pendidikan homeschooling umumnya adalah sebagai berikut. 1. Orientasi pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter pribadi dan pengembangan bakat potensial dan minat anak-anak dengan cara yang alami dan spesifik. 2. Kegiatan belajar dapat terjadi secara mandiri bersama dengan orang tua, bersama dengan tutor, dan dalam kelompok masyarakat. 3. Orang tua memainkan peran kunci sebagai guru, pakar motivasi, fasilitator, motivator, teman dan teman dialog dalam menentukan kegiatan belajar mengajar dalam proses tersebut. 4. Kurikulum dan materi ajar homeschooling. Di Indonesia baru ada kurikulum Diknas, sedangkan di luar negeri banyak pilihan, dari yang gratis sampai yang termahal. Kurikulum dalam homeschooling tidak dipaksakan harus mendukung Diknas, namun bagi yang akan memakai kurikulum Diknas bukan suatu masalah. Biasanya yang mengacu pada kurikulum Diknas untuk 1 semester dapat ditempuh lebih cepat dengan 3 bulan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menerapkan kurikulum. 1. Mencari dahulu kompetensi apa yang harus dikuasai anak. 2. Menyusun semua kompetensi yang ada. 3. Membuat metode yang menyenangkan dalam pembelajaran. Mayoritas homeschoolers 70% memilih sendiri materi pengajaran dan kurikulumnya. Kemudian melakukan penyesuaian dengan kebutuhan anak, keluarga, dan prasyarat pemerintah. 24% diantaranya menggunakan paket kurikulum lengkap yang dibeli dari penyedia kurikulum. Dan sekitar 3% menggunakan materi dan partner homeschooling yang dijalankan oleh lembaga setempat. 5. Pelaksanaan homeschooling di Indonesia. Secara umum, fenomena berkembangnya homeschooling di Indonesia saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 konteks. Pertama, fenomena homeschooling tumbuh dalam kalangan masyarakat kelompok menengah dan ke atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Kedua, homeschooling tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga miskin yang kesulitan untuk membiayai pendidikan formal yang cukup mahal. Ketiga, fenomena persekolahan di rumah tumbuh dalam konteks lingkungan keluarga yang anaknya mempunyai banyak aktivitas atau pekerjaan yang berbeda atau tidak sejalan dengan pelajaran yang dijadwalkan oleh sekolah-sekolah formal. Terdapat beberapa model pelaksanaan kegiatan pembelajaran homeschooling di Indonesia, antaranya sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh orang tua di rumah atau alam sekitar. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan oleh orang tua dan tutor di rumah
Dan di dalam komunitas, biasanya aktivitas di komunitas dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. 3. Pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem campuran. 3 hari di sekolah formal yang mendukung homeschooling seperti di Morning Star Academy, dan selebihnya di rumah dan alam sekitar oleh orang tua. 4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran bergabung dengan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan bertemu sekurang-kurangnya 5 kali seminggu, selebihnya mandiri dan bersama orang tua. 6. Kelebihan dan kekurangan homeschooling. Kelebihan homeschooling yaitu A. Sesuai kebutuhan anak dan kondisi keluarga dan pengaplikasiannya. B. Lebih memberikan peluang untuk kemandirian anak serta meningkatkan kreativitas individual yang tak bisa didapatkan di dalam sekolah pada umumnya. C. Memaksimalkan potensi anak sejak usia dini tanpa harus mengikuti standar waktu yang biasanya ditetapkan di dalam sekolah umum. D. Lebih siap untuk menghadapi kehidupan nyata karena proses pembelajaran berdasarkan kepada kegiatan di sekitar yang dilakukan sehari-hari. 2. Kekurangan homeschooling. A. Butuh komitmen dan keterlibatan orang tua pada saat dilakukannya pembelajaran homeschooling. B. Sosialisasi seumur relatif rendah sehingga anak sedikit tidak terekspos. Komunikasi yang sedikit sulit dengan anak seumuran karena jarangnya ada interaksi sosial. C. Kurang bisa untuk bekerja dengan tim karena jarangnya interaksi sosial dalam organisasi ataupun dalam kepemimpinan agak sedikit kurang. D. Perlindungan orang tua yang berlebihan membuat anak sukar untuk bisa menyelesaikan masalah yang kompleks atau masalah yang tak terprediksi di kehidupan nyata. Apabila anak hanya belajar di homeschooling, kemungkinan ia akan terisolasi dan lingkungan sosial yang kurang menyenangkan sehingga ia akan kurang siap untuk menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian. 7. Mutu yang dihasilkan dari sistem pendidikan homeschooling. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan mereka yang mengikuti pendidikan di sekolah umum, peserta didik yang mengikuti program homeschooling dapat menunjukkan prestasi akademik, sosial, dan emosional yang lebih baik, serta memperoleh kesuksesan pada memasuki masa dewasa. Keberhasilan program homeschooling sangat ditentukan oleh faktor orang tua dan peserta didik itu sendiri. Brian Diray 2015 dalam hasil penelitiannya di Amerika Serikat yang berjudul Research Patch on Homeschooling menyebutkan bahwa anak-anak yang homeschooling terbukti memiliki kemampuan akademik yang lebih tinggi dibandingkan anak yang menghabiskan waktu di sekolah. Karena lingkungan belajar yang menyenangkan memaksimalkan potensi anak sejak usia dini tanpa harus mengikuti standar waktu yang ditetapkan di sekolah. 2. Dengan homeschooling, anak-anak dilatih untuk mengembangkan kapasitas anak. A. Anak yang belajar di rumah biasanya meraih nilai 15 hingga 30% lebih tinggi dibandingkan anak yang belajar di sekolah negeri dan ujian. B. Nilai siswa homeschooling di atas rata-rata tes tanpa memandang level pendidikan dan penghasilan keluarga. C. Tidak ada kaitan antara kemampuan akademik anak dengan orang tua memiliki kualifikasi untuk mengajar atau tidak. D. Peraturan tentang homeschooling dan tingkat pengawasan negara tidak berhubung dengan pencapaian akademik siswa. Homeschooling dapat menyimbangkan antara teori dan life skill dengan mengenalkan anak pada dunia nyata bahkan ketika mereka masih belajar, karena teori yang mereka dapat dibarengi oleh pembelajaran life skill yang mengajarkan mereka untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapat ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sekian materi saya pada kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.